Shalom saudara, salam sejahtera. Abam episode 387. Pertanyaan pertama. Salam Pak Eras, mengingat saya sudah lansia, salahkah jika saya menghindar dari orang-orang yang selalu mencari-cari keributan dan selalu mengkambing hitamkan saya sebagai orang yang sudah tuwir? Apa itu tuwir? Tua ya. Karena sifat saya tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu. Saya sadar akan hal kelemahan saya. Kalau marah jelek sekali. Saya selalu mengampuni, tapi bila sudah damai akan dimulai kembali. Saya selalu mengampuni, tapi bila sudah damai akan dimulai kembali. Apakah saya salah bila saya ambil keputusan untuk menjauh dengan orang tersebut? Sekalipun itu saudara. Mengingat saya sudah tua, sudah tidak bergaul dengan dan berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Apakah saya salah jika saya memutuskan untuk tidak berhubungan kembali dengan mereka agar saya tidak jatuh dalam dosa emosi? Yang pertama, prinsip saya tidak mau diganggu dan saya tidak mengganggu. Itu prinsip kalau secara umum baik. Tapi dalam kekristenan ini salah. Karena dalam prinsip Kristen itu memberi, tidak menuntut menerima. Menerima diganggu dan tidak mau mengganggu. Tidak mau diganggu, ini masalah. Kita harus mau diganggu. Apalagi ibu sudah lansia, ibu mau investasi untuk kekekalan. Jadi jangan menghindari orang yang Tuhan tidak ingin Anda menghindarinya. Kalau Tuhan memang mengendaki hindari orang itu, harus kita hindari. Tapi kalau Tuhan berkata, jangan hindari orang itu. Kita berkata, wah tapi orang ini bikin saya berdosa. Tuhan berkata, aku mau kamu menjadi kesaksian bagi orang itu untuk merubah dia. Nah, jadi Bu, ya, ini Ibu atau bukan ya? Udah lansia ya. Pokoknya kita tidak boleh suka-suka sendiri. Jangan karena kita tidak jatuh dalam dosa emosi, kita menghindari hal-hal yang sebenarnya itu merupakan proses kita dapat mengendalikan emosi. Ada orang yang mau ribut karena takut berbuat dosa. Justru keributan itu menjadi sarana Allah membuat Anda bisa mengendalikan emosi. Orang yang mau belajar sabar justru dibawa Tuhan kepada situasi di mana dia terpacu untuk marah. Nah, ya kan, jadi siap-siaplah untuk diganggu, siap-siaplah mengalami hal-hal yang membakar emosi Anda, tapi dengan cara itu Anda mau didewasakan. Ya, cara berpikir Anda ini salah, ya. Nggak boleh berpikir begini. Ya, Anda harus orang yang siap diganggu, tapi tidak mau mengganggu, siap menghadapi segala keributan, dan bisa melewati keributan karena kita disempurnakan, didewasakan melalui keributan. Selamat belajar. 2. Salam Pak, saya dan dia sudah lama pacaran. Selama di perjalanan jadi saling mengenal sifat dari masing-masing. Bulan Februari ini berniat untuk komsel pranikah. Ingat sifatnya belum berubah, jadi bimbang deh. Makanya ikut puasa dan doa puasa mencari jawaban dari Bapak Yahweh. Menurut Bapak, saya menikah enggak ya Pak? Kamu enggak sebut umurmu berapa, pria itu bagaimana? Kalau kamu bilang sifatnya tidak berubah, pasti kamu melihat sifat-sifat dia yang buruk di sini. Jangan ambil keputusan menikah lalu untuk konseling pranikah. Jangan salah Anda. Berteman dulu. Jaga jarak malahan. Kalau dia ternyata sifatnya memang tidak berubah, putus. Banyak pria lain atau banyak wanita lain. Ini pria atau wanita? Makanya ya, kalau tulis itu harus umur dan
jenis kelamin, sudah punya anak atau belum, supaya jawaban saya kepada saudara itu lebih akurat. Ya, tolong diberitahu ya, kalau memberikan pertanyaan harus disebut jenis kelamin, gender, lalu usia, lalu kondisi rumah tangga, misalnya dia suami, dari istri, 2 anak, supaya saya bisa lebih jelas. Walaupun Tuhan bisa memberikan saya marifat untuk tahu, tetapi lebih baik yang lengkap. Kepada yang bertanya ini, kamu harus menunda konseling pranikah dalam tidak ada batas waktu. Ya, kalau dia masih tidak merubah sikapnya, kamu harus menjaga jarak, tentunya harus mulai menjaga jarak sekarang dan tidak mengharapkan dia menjadi pasangan. Jangan ambil resiko menikah dengan orang yang tidak memiliki kepastian dapat membahagiakan atau diajak bersama menjadi kawan sewaris kerajaan surga. Pertanyaan ketiga, Salam Pak Era, saya ingin bertanya, tapi maaf kalau mungkin hal ini sudah pernah ditanyakan atau belum. Karena saya baru ikut ABAM ini beberapa bulan terakhir. Saya pria 35 tahun dan penyuka sesama jenis. Dari kecil saya sudah mengalami kelainan ini. Saya saat ini pun pelayan di gereja saya, Pak, tapi saya tidak pernah bilang kondisi saya kepada siapapun di gereja. Saya sudah berusaha untuk berubah. Sudah doa puasa, sudah mencoba berpacaran dengan wanita, tapi rasa suka terhadap sama tidak bisa hilang, Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah jika saya sampai akhir hidup tidak bisa lepas dari dosa ini, apakah saya tidak bisa selamat masuk kerajaan surga? Walau selama hidup saya jaga kekudusan saya. Jujur saya secara manusia terkadang down dan depresi dengan keadaan saya. Yang pertama, keadaanmu seperti ini jangan kamu anggap masalah besar. Memang manusia menganggap itu masalah besar, tapi kamu jangan menganggap itu masalah besar. Karena keadaanmu ini tidak membuat kamu masuk neraka. Kecuali kamu mempraktekkan. Kamu pria, kamu jatuh cinta ke pria, lalu kau pacaran, kamu pasti menjadi batu sandungan. Menurut saya keadaan ini menjadi keadaan di mana kamu bisa terpanggil tidak menikah. Dan tidak menikah itu indah, karena engkau bisa konsentrasi untuk Tuhan. Nanti saja di langit baru, bumi baru, keadaanmu pasti sempurna. Tidak seperti ini. Kalau kamu sudah meninggal, nanti kamu akan berkeadaan sempurna. Tapi juga jangan berhenti berjuang untuk bisa kembali pada keadaan normal. Dari pertanyaan ini ingatkan saya, ada staf di sini, untuk berdoa bagi yang model-model begini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan menyempurnakan. Kalau hardware-nya pria, software-nya juga harus pria. Jangan hardware-nya pria, software-nya wanita. Jadi kamu jangan merasa bahwa ini akan membuat kamu masuk neraka, tidak. Kecuali kamu tidak bisa mengendalikan diri, lalu kamu melakukan praktek-praktek homoseksual. Memang berat sekali keadaanmu, tapi Tuhan akan memberikan kamu kemampuan untuk menang. Kalau kamu pernah jatuh dalam dosa atau sekarang kamu bersalah, ya minta ampun saja kepada Tuhan. Yang normal juga berbuat dosa dengan caranya. Misalnya orang normal, dia pacaran, hubungan seks belum nikah, itu juga dosa. Atau bahkan lebih parah lagi melakukan dosa prostitusi, itu juga kenajisan. Mungkin kamu juga melakukan kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Jadi jangan kamu menganggap ini masalah besar, itu penting. Jangan menganggap itu masalah besar, anggap itu masalah biasa. Ini pergumulan, itu duri dalam daging. Ya, kamu dipanggil tidak menikah kalau keadaanmu tidak berubah. Tapi kita percaya Tuhan bisa membuat mujizat. Yang kedua, apakah orang seperti saya ini boleh main di gereja? Sangat boleh. Bahkan Anda tahu orang-orang yang berkeadaan seperti Anda ini kadang-kadang lebih dari orang normal. Lebih cerdas, lebih nekat, lebih tekun. Nah, bagus kan kalau diarahkan untuk Tuhan, ya. Kami mengasihi Anda dan saya kalau diakui kamu sebagai mentor atau bapak rohani, ya,
Saya mengasihimu dan aku mendampingimu sebagai Bapak rohani. Take it easy. It's not big problem. Oke. Pak Eras mau tanya gimana, ini keempat ya. Bagaimana kalau kita punya uang dari orang juga yang Pak Eras, terus aku mau tanya gimana kalau kita punya uang dari orang juga yang memberi tapi tidak banyak. Kata saudaraku harus memberi lagi jadi tidak akan kekurangan. Terus tapi kalau saya memberi pada gereja dan orang-orang miskin, gimana kalau kekurangan lagi? Mohon apa jawabannya? Jadi aku mengerti. Terima kasih, aku hanya berdoa buat Bapak agar diberkati dan semua keluarga sehat. Oke. Pak Eras, aku mau tanya, gimana kalau kita punya uang dari orang juga memberi tapi tidak banyak? Kata saudaraku harus memberi lagi. Ya, gini, semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak yang kita akan beri harus dipimpin Roh Kudus. Kalau memberi akhirnya nggak punya uang bagaimana? Ya, apapun. Tapi kalau Tuhan berkata, tahan, jangan diberikan dulu uangmu. Ya tahan. Jadi bagaimana menjawab pertanyaan ini? Kamu harus peka dengan Roh Kudus, maka harus belajar terus mendengar firman, berdoa bersama-sama, kamu akan pasti punya kepekaan untuk melakukan sesuatu juga dalam mengelola uang. Itu cukup. Ya. Jangan pikir berat, minta pimpinan Roh Kudus saja. Oke. Wanita usia 51 tahun menikah punya 2 anak. Ya, di salah satu kota ya di Sumatera. Salam Pak Eras, yang saya kasih anak yang satu sudah menikah dengan Muslim dan mengikuti agama suami. Yang satu lagi belum menikah. Saya sudah mengikuti khotbah Pak Eras beberapa minggu terakhir. Saya punya suami yang sangat kasar. Selama 32 tahun saya sudah melayani suami saya dengan baik. Saya menyiapkan semuanya dari makan sampai semua yang dia pakai. Biasanya sudah saya siapkan. Rumah pun selalu bersih. Sebenarnya semenjak menikah saya sudah banyak merasa tertekan sehingga itu memicu emosi saya sampai terjadi cekcok. Tapi semenjak 5 tahun terakhir setelah mengenal sosial media, suami saya mulai terjerat dosa pornografi dan mulai selingkuh dan jajan di luar. Dan dia juga sering masturbasi. Dan juga dia melakukan kekerasan rumah tangga. Saya pernah dilempari mangkok kaca sampai kaki saya sobek dan anak melarikan saya ke rumah sakit. Saya sering sekali diancam, belum lagi saya tidak pernah dikasih uang hanya untuk belanja. Itu pun kembaliannya selalu diminta. Waduh. Dan sering dimarahi ketika intinya saya di-abuse secara mental dan fisik. Saya mulai mengalami ketakutan dan trauma. Kelakuan suami saya semakin menjadi-jadi ketika dia kehilangan pekerjaan. Setiap saya dikasari atau diintimidasi, saya telepon keluarga secara sembunyi-sembunyi ke rumah tangga. Karena saya tidak punya internet di telepon saya. Dan mereka selalu memberi solusi untuk keluar dari rumah. Untuk bisa saling introspeksi. Tapi saya masih mencoba bertahan. Banyak hal yang ingin saya ceritakan selama 32 pernikahan. Ibu ini wanita hebat ya. Untuk mempersingkat, setelah mama saya meninggal, bulan 11 kemarin, saya diracuni dengan insulin di makanan saya. Dan beberapa minggu terakhir saya sering disuntik ketika saya tidur. Wah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Dan saya sekarang ada di Jakarta bersama kakak dan adik saya. Singkat cerita, saya didukung secara rohani, tapi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Apakah yang saya lakukan salah? Saya sendiri masih mengalami trauma. Mohon bimbingan Pak Eras, maaf karena pesan saya terlalu panjang. Saya mau terima kasih. Saya berdoa untuk Pak Eras dan tim Truth ID. Yang pertama, kamu harus tinggalkan pria itu dan tinggal dengan kakak dan adikmu. Ya. Cuman saya tidak tahu anakmu yang satu yang belum kuliah. Ini ada anaknya kuliah ya? Belum. Usia 51 tahun mesti anaknya udah kuliah ya.
Kamu tidak bisa lagi hidup dengan pria itu, kau bisa mati. Ya. Ya. Mestinya waktu di KDRT dia memberikan insulin, makanan, disuntik. Ya. Dilaporkan ke polisi. Tapi itu pun kalau diizinkan Tuhan. Tapi nanti masalahnya jadi berat. Lebih baik memang kamu tinggalkan pria itu dan jangan berharap kumpul lagi dengan pria itu. Lupakan. Sampai pria itu betul-betul berubah atau bertobat. Kalau masih begitu, kamu kehilangan hidup. Menikah harus menemukan hidup. Tapi banyak orang menikah malah kehilangan hidup seperti Anda dan beberapa pertanyaan tadi. Tidak salah kamu meninggalkan dia. Cuman ingat dengan anak-anakmu yang harus kamu rawat. Dengan usia 51 tahun kau masih produktif. Belajarlah cari uang, kerja, dagang, atau apapun. Lupakan suamimu dan jangan harap kumpul kembali dengan pria seperti itu. Cari dulu kerajaan Allah bersama dengan saya berkemas-kemas pulang ke surga. Dengarkan Truth ID, berdoa bersama. Ya, bahaya sekali suamimu. Beri kamu insulin, nanti lain waktu kasih kamu cyanida kali. Ngeri. Dan kamu sudah di KDRT segala. Oke, itu jawaban saya. Tetaplah tinggal dengan kakak dan adik. Jangan tinggal dengan pria ini. Pertanyaan ke-6, Salam Pak, suami Nasrani, saya non Nasrani. Saya nikah sudah 7 tahun sekarang. Saat 4 tahun menikah saya mengenal Tuhan. Awal mengenal Tuhan saya diselingkuhi suami dan sampai punya anak. Sakit hati saya memikirkan pergumulan saya yang pihak keluarga, tangga, rekan kerja belum ada yang tahu sampai saat ini. Terus terang batin sama lahiriah saya berbeda. Belum lagi masalah keuangan keluarga. Saya tahu suami saya selalu wira-wiri ke tempat si cewek dengan alasan anak. Saya biarkan saja. Saya kalau di rumah dengarkan khotbah, lagu pujian, baca Alkitab. Ingin rasanya saya keluar dari tempat kerja dan bisa ibadah tanpa hantui rasa ketakutan. Belum lagi hinaan dan cacian karena suami selingkuh. Tolong saya pencerahannya Pak. Yang pertama, kamu tidak menyebutkan punya anak enggak di sini. Dan berapa umurmu, ini juga buat saya sulit menjawab, tapi saya bisa menjawab. Jangan keluar kerjaan. Kamu harus tetap bekerja. Yang kedua, kamu bersiap untuk cerai dengan suami. Dia sudah punya istri dan punya anak lagi. Kamu harus bersiap tidak memiliki suami. Dan setelah itu kamu lebih baik hidup sendiri, mencari Tuhan, kamu lebih merdeka. Selamat datang di dunia saya. Dunia yang hanya memikirkan langit baru dan bumi baru. Ini jawabannya. Mungkin orang bilang, konyol tuh Pak Eras begitu terus jawabannya. Ini jawabannya. Ini jawaban bagi saudara-saudara yang lain yang sekarang ini sudah hidupnya berantakan buntu. Cuman sementara kok hidup. Umurmu berapa ini? Nggak tahu ya. Udah bagus. Kamu cari Tuhan saja. Ya, kamu dari non-Kristen jadi Kristen, tapi suamimu yang Kristen malah ngikutin jalan setan ini. Ya, benar-benar keterlaluan. Sudah, kamu jangan berhenti kerja, cari uang. Bersiap-siap kamu tidak memiliki suami, karena suamimu sudah memiliki istri dan anak lagi. Ini nggak bisa dipertahankan. Ya, kalau kamu memaksa suamimu balik, dia sudah punya istri, punya anak. Oke, pertanyaan berikut. Sebentar, ini pertanyaan yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salam Pak Eras, saya seorang wanita berusia 52 tahun. Mohon izin bertanya. Yang saya tahu dari yang saya baca Alkitab bahwa di akhir doa kita selalu menggunakan dalam nama Yesus. Tapi saya dengar seorang hamba Tuhan di GSKI yang selalu mengakhiri doanya dengan demi nama Yesus, bukan dalam nama Yesus. Sebenarnya pakai demi atau dalam sama saja. Yang penting maknanya. Bahwa keberanian kita menghampiri Allah dan perkenanan kita bisa berdialog dengan Allah Bapa karena Tuhan Yesus. Apakah itu demi, apakah itu dalam nama. Sama saja. Yang penting pengertiannya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. 2. Apakah seorang BL bisa berbahasa roh ketika menyembah? Tidak harus. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi tidak harus.
Tiga, apakah Allah, yang kedua, tidak harus. Tetapi sebaiknya bisa. Kalau boleh saya tambahkan ini. Tapi tidak harus. Kalau di lingkungan karismatik Pentakosta, sebaiknya iya. Apakah Allah yang disembah Ayub itu adalah Elohim Yahweh? Benar. Kalau kita melihat teks aslinya itu Yahweh. 4. Apakah orang yang menolak Roh Kudus dan bahasa roh termasuk sudah mendukakan Roh Kudus? Menolak Roh Kudus jelas mendukakan Roh Kudus dan memadamkan roh. Akhirnya bisa menghujat Roh Kudus. Menolak Roh Kudus artinya tidak menerima penggarapan dan bimbingannya. Tapi menolak bahasa roh itu tidak membuat seseorang masuk neraka. Mungkin karena ajarannya. Ya, bisa mendukakan. Itu mungkin karena doktrinnya. Nah, ada juga orang yang menolak Roh Kudus bukan dalam arti menolak pekerjaan Roh Kudus, tapi menolak doktrin mengenai Roh Kudus yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Jadi kalau kita melihat orang-orang gereja tertentu yang menolak ajaran mengenai Roh Kudus model orang karismatik, bukan berarti dia menolak Roh Kudus loh. Dia menolak ajaran mengenai Roh Kudus dari versi gereja lain. Tapi kalau menolak Roh Kudus artinya menolak penggarapannya, ditegur tidak mau bertobat, diingatkan tidak mau berubah, ini menolak Roh Kudus. Itu pasti masuk neraka. Ya, itu cukup. Pertanyaan ke-8. Salam Pak Era, sudah 3 hari saya menyimpan pertanyaan ini. Apakah Tuhan Yesus yang berkuasa atas bumi ini atau iblis? Saya ingat Tuhan Yesus pernah dicobai iblis yang akan memberikan bumi dan segala isinya atau asal mau menyembah dia. Tapi semua sudah terjawab hari ini saat saya mendengar lagu Pak Eras yang berjudul Kadang Kotak Nyata Seakan Tiada. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yesus menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Tetapi iblis di bumi ini masih memiliki kuasa untuk memberikan kekayaan. Tetapi semua itu tetap di dalam kontrol Allah. Misalnya, iblis berkata, aku mau cobai dia ya. Aku mau kasih dia uang banyak. Tuhan bilang, jangan. Iblis nggak bisa lakukan. Tapi kalau Tuhan bilang, kasih sebagai ujian untuk orang itu. Bagi iblis ujian itu untuk menjatuhkan. Bagi Tuhan ujian itu untuk mendewasakan. Semua tetap dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang memiliki segala kuasa yang diberikan Bapa kepadanya. Cukup jelas ya. Oke. Pertanyaan ke-9. Salam. Saya seorang wanita menikah dan saya sudah dididik secara Kristen Pentakosta dari kecil. Saya mau bertanya, jika orang tua sudah meninggal, apakah kita masih wajib urus perbaiki kuburan orang tua atau biarkan saja kuburan sampai rusak, batu nisan rusak, tanahnya sudah turun, rumput-rumput kering? Karena menurut tradisi Chinese, anak-anak laki-laki yang harus mengurus, sedangkan adik-adik saya, laki-laki semua tidak ada yang mau urus, tidak mau berkunjung karena adik saya sudah Kristen, sepertinya beranggapan kalau sudah meninggal ya sudah meninggal. Kalau mau urus ketika orang tua masih hidup, bukan kuburannya ya, dikunjungi dan dibagusin. Karena selama ini saya yang mengurus memelihara kuburan orang tua agar tidak rusak. Apakah seorang yang Kristen, apakah sebagai orang Kristen mengurus kuburan itu dosa? Harus diurus. Kuburan orang tua harus diurus demi yang masih hidup. Kalau Anda tidak mengurus kuburan orang tua, itu tidak jadi berkat bagi sesama. Penilaian umum, penghormatan anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu ngurus kuburannya. Saya mengurus kuburan orang tua saya. Saya tidak pernah lihat sekarang. Mungkin sekali baru dan tidak pernah seumur hidup. Setelah itu maksud saya, sekali melihat setelah itu saya nggak pernah. Tapi saya mengontrol, saya diberitahu ini sekarang sudah lapuk, harus diberi ini, beri itu, dibangun. Oh ya, saya biayai, biar aku yang membiayai. Yang lain bisa membiayai, tidak usah ditanya-tanya, saya yang membiayai. Jadi itu demi yang masih hidup. Ya, jangan kita beranggapan orang tua sudah meninggal nggak ada urusannya dikunjungi. Ya mungkin tidak perlu dikunjungi, kecuali kita mau memeriksa kuburan itu amblek
itu loh di bawah tuh longsor, amblas atau tidak, sekali-kali dikunjungi. Tidak ada salahnya. Mengunjungi kuburan orang tua juga sekaligus membuat kenangan bahwa kita pernah punya orang tua yang baik, supaya kita juga mengingat punya saudara-saudara. Dengan mengunjungi kuburan orang tua, kita ingat mama punya adik, punya anak sekian. Anda bisa diingatkan. Ya, secara psikologi bisa diingatkan untuk memperhatikan keluarga bahwa kita ini pernah lahir loh dari orang tua ini. Kok dibiarkan begitu, ya? Kayak kuburan tikus. Nggak boleh. Tetap harus memperhatikan kuburan orang tua. Oleh sebab itu kalau saya ditanya, lebih praktis dikubur atau dibakar? Dikremasi. Dikremasi, abunya ditabur di laut. Nah, itu baru selesai. Itu lebih praktis sebenarnya. Tapi kan ada sebagian orang menganggap itu tidak baik, ya sudah, jangan dikubur, jangan dikremasi. Tapi kalau tidak menjadi masalah, dikremasi saja, ya. Oke. Oh ya, saya tambahkan, kalau dikubur tetap memiliki kenangan, ya. Tapi kalau dikremasi biasanya kenangannya lebih terlupakan. Pertanyaan yang ke-10 dari wanita lulusan Sekolah Tinggi Teologi. Salam Pak Erastus, sekarang saya mendampingi suami melayani di gereja Pentakosta di satu kota di Papua. Banyak hal yang saya tidak mengerti sekalipun saya sekolah tinggi teologi. Saya mengikut doa pagi sama Bapak, tapi beda 2 jam, jadi saya putar ulang. Saya sangat diberkati kuat, ya, oleh Bapak. Mohon bimbingan Bapak tentang kaki dian atau manorah. Dipakai beberapa gereja sebagai lambang. Ada tidak hubungan manorah dan panji yang di Yesaya 11 ayat 10? Manorah itu sebenarnya lambang dari negara Israel. Ya, sekarang ini. Kaki dian juga lambang daripada kehidupan orang Yahudi. Nah, kaki dian juga bisa merupakan simbolis dari kehadiran Allah. Jadi kalau memakai simbol kaki dian itu menunjukkan kehadiran Allah. Saya yang menggunakan kaki dian ini sebelum booming seperti hari ini, Rehoboth itu, gereja yang saya gembalakan itu, simbolnya kaki dian. Apakah ada kaitan dengan Yesaya 11:10? Bisa ya, bisa tidak, itu tidak terlalu kita persoalkan. Nah, masalahnya apakah panji ini, tanda ini memiliki kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah perlu pakai panji ini atau tidak, atau lambang ini? Minta pimpinan Roh Kudus. Lambang salib itu jauh lebih baik. Pada waktu itu kaki dian, ya waktu itu tentu saya tidak sedewasa hari ini, menjadi simbol dari gereja-gereja yang saya gembalakan, ya. Di Jakarta ada 8 cabang, namanya Rehoboth Ministry. Kalau pakai lambang gereja, yang lain juga sudah punya. Artinya lambang dari gereja, tentu setiap gereja lokal ada. Saya ada 8 gereja di bawah saya. Tentu ada lambang gereja dari sinode, lalu lambang kaki dian. Ini tidak terlalu penting. Jadi boleh pakai lambang itu, boleh tidak. Itu hanya pembedaan dari gereja lain. Oke, cukup. Sampai ketemu di Abam yang akan datang. Tuhan memberkati.